Perkenalkan, nama saya Idarmaya Nina Jenny. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penampungan semen pada ayam. Nah, dalam praktikum ini, alat dan bahan yang digunakan yaitu tabung Abendorf dan 1 ekor ayam jantan. Langkah-langkahnya yaitu pertama, kita harus menghandling ayam terlebih dahulu. Kita pegang pada pahanya sampai pangkal paha dengan menggunakan tangan kanan. Selanjutnya, tangan kiri kita gunakan untuk memijat ayam dari depan kepala sampai ujung ekor. Pemijatan kita lakukan sampai ayam mulai terangsang. Ciri ayam yang mulai terangsang yaitu ekornya mulai naik. Setelah ayam terangsang, kita letakkan tabung Abendorf pada lubang reproduksi dari ayam. Lalu kita lakukan pemijatan dari sayap bagian depan menjalur ke belakang dengan cara ditekan hingga semennya mulai keluar. Ini adalah hasil dari penampungan semen ayam. Semen yang sudah ditampung kemudian dievaluasi secara makroskopis yang meliputi volume, warna, kekentalan, pH, dan bau. Dan diuji secara mikroskopis yang meliputi motilitas, konsentrasi, presentasi hidup, dan abnormalitas spermatozoa. Saya Nailur Rahma dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan vagina buatan atau artificial vagina. Nah, yang pertama itu kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama yaitu ada tabung ebonit. Kemudian ada inner liner, ini sebanyak 2 buah. Kemudian ada tabung tulip untuk menampung semen. Kemudian ada lubricating gel untuk pelumas tabung ebonit. Kemudian ada air hangat, ini suhunya 40 sampai 45 derajat Celcius. Fungsinya yaitu untuk menyesuaikan dengan vagina asli. Kemudian ada handuk. Handuk ini fungsinya sebagai pelindung dari semen yang telah ditampung di tabung tulip. Ini fungsinya agar semen tidak rusak akibat terkena sinar matahari langsung. Kemudian ini ada spuit. Spuit ini digunakan untuk mengambil air, kemudian dimasukkan ke dalam tabung ebonit yang sudah dirangkai. Selanjutnya yaitu ada karet gelang. Karet gelang ini tuh fungsinya untuk mengaitkan antara tabung ebonit dengan inner liner yang sudah dikatupkan. Nah kawan-kawan, selanjutnya kita akan merangkai tabung ebonitnya dulu. Nah, ini adalah tabung ebonit. Tabung ebonit ini di dalamnya akan dilapisi oleh inner liner yang pertama. Inner liner akan dimasukkan, kemudian dikatupkan keluar. Yang bawah juga dikatupkan keluar. Nah, setelah dikatupkan, kita rekatkan dengan karet gelang di bagian atas dan bawah agar inner linernya itu tidak bergeser-geser. Setelah itu kita akan melapisi inner liner yang kedua pada ujung yang bawah. Pada ujung yang bawah seperti ini. Yang bawah seperti ini dari dalam. Nah, kemudian tabung tulip ini akan dimasukkan ke tabung ebonit sampai bawah ini di dalam inner liner 2. Nah, langkah selanjutnya yaitu lubang dari tabung ebonit ini akan diisi oleh air yang diambil melalui spuit. Ini adalah air yang bersuhu 40 sampai 45 derajat Celcius. Ini diambil menggunakan spuit.
sampai spuitnya penuh. Nah, setelah itu air dari spuit akan dimasukkan melalui lubang sampai airnya habis. Kemudian lubang ini akan ditutup, kemudian dikendorkan. Nah, langkah selanjutnya yaitu setelah dikendorkan, lubangnya ditiup. Kemudian ujungan satu dimasukkan jari kelingking. Ini fungsinya untuk kita dapat merasakan apabila tabung ebonitnya itu mengetat. Ini ditiup, lubangnya ditiup sampai kelingking kita merasa ketat. Setelah itu lubang ini ditutup menggunakan penutupnya tadi, ditutup kencang. Nah, selanjutnya yaitu melapisi tabung ebonit tadi menggunakan lubricating gel secukupnya. Nah, kemudian termometer ini digunakan untuk mengaduk dan meratakan lubricating gel. Nah, ini juga digunakan untuk mengukur suhu dari vagina buatan. Suhunya itu berkisar dari 40 sampai 45 derajat Celcius. Kemudian ini adalah gambar dari tabung ebonit yang sudah dirangkai. Seperti ini contohnya. Nah, sekian penjelasan cara pembuatan vagina buatan atau artificial vagina yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Oke, perkenalkan, nama saya Gali Widianto dari kelompok 6 Ilmu Reproduksi Ternak kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses penampungan semen pada kambing dengan menggunakan alat bantu yaitu artificial vagina atau vagina buatan. Yang pertama harus dilakukan adalah melakukan handling pada kambing jantan dan kambing betina atau didekatkan, kemudian mengamati tingkah laku kedua ternak tersebut. Apabila kambing jantan telah menaiki kambing betina dan kambing jantan telah melakukan proses molting dan mengeluarkan cairan aksesoris, maka hal yang berikutnya yang harus dilakukan adalah mendekatkan artificial vagina atau vagina buatan ke penis dari kambing jantan. Kemudian penampungan semen akan berlangsung, yaitu masuknya semen pada artificial vagina atau vagina buatan. Setelah melakukan penampungan pada artificial vagina dan di dalamnya sudah ada semen, kemudian semen dilakukan evaluasi yaitu secara makroskopis dan mikroskopis. Secara makroskopis yaitu mengenai volume, warna, pH, dan bau pada semen. Kemudian secara mikroskopis yaitu motilitas, konsentrasi, presentasi hidup, dan abnormalitas pada semen atau spermatozoa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Ridwan Wahyu Satriawan dari kelompok 7. Di sini saya akan menerangkan tentang peralatan-peralatan untuk membuat stock solution. Yang pertama ada timbangan analitik. Timbangan analitik ini berfungsi untuk mengukur bahan-bahan yang akan digunakan pada pembuatan stock solution. Yang kedua ini ada alat magnetic stirrer. Magnetic stirrer ini digunakan untuk mengaduk bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan stock solution. Di situ ada tombol-tombol untuk mengatur kecepatan. Yang ketiga ada magnet. Magnet di sini digunakan untuk mengaduk bahan-bahan yang akan dibuat stock solution. Pada gambar tersebut ada beberapa ukuran-ukuran magnet.
Selanjutnya ada 100 ml Aquades yang sudah ditaruh ke gelas beker. Kemudian bahan-bahan yang digunakan yang pertama yaitu asam sitrat digunakan sebanyak 1,7 gram. Lalu ada bahan fruktosa digunakan sebanyak 1,3 gram. Yang terakhir ada tris. Tris ini digunakan sebanyak 3,03 gram. Perkenalkan, nama saya Andri Eldia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan stock solution. Adalah prosedur pembuatan stock solution. Hal yang pertama dilakukan adalah dengan meletakkan glass beaker yang telah berisi Aquades ke atas magnetic stirrer. Setelah itu, kita memasukkan magnet ke dalam glass beaker tersebut. Magnet tersebut berfungsi untuk mengaduk larutan agar homogen. Setelah itu, kita memasukkan tris ke dalam glass beaker tersebut. Setelah itu, kita hidupkan magnetic stirrer tersebut sehingga magnetic stirrer tersebut akan mengaduk. Kita tunggu selama kurang lebih 30 detik. Setelah 30 detik, magnetic stirrer dimatikan. Selanjutnya, hal yang harus dilakukan adalah dengan memasukkan asam sitrat. Setelah asam sitrat dimasukkan, magnetic stirrer kembali dihidupkan selama kurang lebih 30 detik seperti prosedur yang telah dilakukan sebelumnya kepada tris. Setelah 30 detik, magnetic stirrer dimatikan. Setelah itu, bahan terakhir yang dimasukkan adalah fruktosa. Sama seperti prosedur-prosedur sebelumnya, magnetic stirrer dihidupkan selama kurang lebih 30 detik agar larutan bersifat homogen. Dengan begitu, larutan stock solution telah dibuat dan siap untuk digunakan. Stock solution sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah untuk menambah volume semen agar memungkinkan untuk dilakukannya inseminasi buatan. Yang kedua adalah memberi nutrisi kepada sperma atau semen. Nutrisi tersebut dapat didapat dari bahan-bahan yang kita gunakan dalam pembuatan stock solution. Contohnya adalah fruktosa. Dari fruktosa kita mendapatkan sumber nutrisi berupa karbohidrat. Begitu juga dengan tris. Dengan tris kita mendapatkan sumber nutrisi berupa karbohidrat pula. Setelah itu, fungsi lain dari stock solution adalah untuk menurunkan derajat keasaman. Hal itu didapatkan dari bahan yang kita gunakan, yaitu asam sitrat. Dengan kata lain, stock solution berfungsi sebagai buffer penyangga dalam mempertahankan kestabilan pH sperma pada suhu ruangan. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.